Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ya, NIM di 600 425 sama teman saya. Ya, saya Irfan Rizaldi, NIM D618.0012. Ya, di sini kita akan presentasikan penerapan total produktif dan PM Tech Part Machining Line All Equipment Effectiveness OEE. Ya, pendahuluan penentu dalam pembuatan produk permudah proses produksi. Performansi mesin akan menentukan kualitas output yang dibutuhkan. Demi tercapainya tujuan berwali ke produksi harus diberi perawatan mesin dengan cara menerapkan produksi dan binar di TPM untuk mengurangi kebutuhan PT RB Biter. Kasus mesin yang mengalami dari tahun 2019 sampai dengan tahun mesin terjadi karena banyak faktor. Untuk mengatasi hal tersebut perlu maintenance dan menerapkan cara produk maintenance. Ya, teorinya produktif maintenance TPM atau biasa disebut dengan TPM perawatan yang mengikuti pengalaman TPM bisa diartikan dengan hubungan kerjasama antara perawat secara menyeluruh dan diri manajemen tertinggi sampai operator rantai produksi untuk menjalankan produksi memperpanjang untuk peralatan. TPM dikembangkan pertama kali di Jepang tahun 2019 yang bertujuan untuk memaksimalkan peralatan pemantapan preventif peralatan dengan mengimplementasikan motivasi buat yang merupakan pengembangan baru kualitatif peralatan kendaraan secara otonom operator dengan melakukan kegiatan kelompok kecil untuk meningkatkan peralatan dan ya, ini ada beberapa dasar teori ya. Untuk mengimplementasikan. Pertama ada memberitahukan kebutuhan top management melakukan produksi kelima buat masukan mulai yang meningkatkan efektivitas autonomous dan 10 melakukan pelatihan pengembangan skill dari operator atau teknisi yang sudah memperlihatkan awal. Yang ke-12 mengimplementasikan TPM. Itu saja. Oke, ini ada pilar TPM 5S ya. Yang pertama Buseiri Seton Oke, yang Jepang buat trading planet and kelima atau safety health and environment yaitu dan yang dan maintenance good. Ya, oke. Kemudian mengenai OEE ya, kalau kan ini ada dapat proses matis OEE merupakan operasi pasif. Ya kan bentuk break kan antara untuk mengidentifikasi OEE mengukur sesuai efektif peralatan lah dan bagaimana kendala tersebut sebagai produk yang berkontribusi yaitu OEE dengan mengalihkan ketersediaan dan rumus dari OEE ya. Itu Mas Iqbal. Ini ada
prosesnya yang down proses ketiga itu dengan minor stopage process, reduce speed process, work effect yang kena pada yield. Urut kelas sebenarnya apa sih? Berarti mas, siap harus cukup tidak dia boleh percaya dan kualitas ya berada on tinggal dapat untuk Pareto merupakan grafik mata yang berdasarkan tampaknya sama dengan ini metodologi matematika penelitian ya ini merupakan tahapan dan menentukan yang pertama kita Ya, selanjutnya presentasi akan saya lanjutkan. Sebelumnya mohon maaf karena tidak bisa on kamera dikarenakan ada kendala di kamera saya. Untuk selanjutnya merupakan poin 3.2 model konseptual. Model konseptual adalah sebuah kerangka kerja yang dibangun melalui kerangka teori atau tinjauan teoritis yang menggambarkan model hubungan atau keterkaitan variabel yang digunakan dalam penelitian. Fungsi dari metode konseptual sendiri adalah pembangunan model dapat membantu penataan masalah, mengidentifikasi faktor yang relevan. Adapun model dalam penelitian ini disajikan dalam gambar 2 berikut. 3.3 sistematika penelitian. Yang pertama identifikasi masalah, yang kedua perumusan masalah, yang ketiga tujuan penelitian, yang keempat batasan masalah. Nah, untuk pembahasan sendiri, perhitungan OE mesin Yazda berdasarkan hasil perhitungan nilai rata-rata availability pada tahun 2016 dan 2017 adalah 99%. Pada tahun 2018 adalah 96%. Nilai ini sudah memenuhi standar World Class OEE sebesar 90%. Nilai rata-rata performance effectiveness pada tahun 2016 adalah 78%. Pada tahun 2017 adalah 96%, pada tahun 2018 adalah 91%, nilai pada tahun 2017 masih jauh di bawah nilai standar World Class OEE, yaitu sebesar 95%. Nilai rata-rata rate of quality pada tahun 2016 adalah 98%, pada tahun 2017 adalah 97%, begitupun dengan tahun 2018. Nilai tersebut belum mencapai nilai standar World Class OEE sebesar 99%. Nilai OEE mesin Yazda pada tahun 2016 adalah 76%, pada tahun 2017 adalah 92%, pada tahun 2018 adalah 85%. Nilai OEE pada tahun 2016 masih di bawah standar World Class OEE. Perhitungan OEE dan ketiga faktornya dapat dilihat pada tabel 2 berikut. Untuk hasil perhitungan 6P clauses, dilakukan perhitungan 6P clauses untuk mengetahui penyebab utama dari rendahnya nilai efektivitas mesin Yazda dan didapatkan hasil dari masing-masing faktor dari tahun 2016 sampai 2018 seperti pada gambar berikut. Nah, setelah melakukan perhitungan 6P clauses, dapat dilihat faktor yang paling mempengaruhi efektivitas mesin adalah faktor idling dan minor stoppage. Usulan penyelesaian 6P clauses. Usulan penyelesaian masalah 6P clauses berfokus pada idling and minor stoppage mesin Yazda untuk menaikkan efektivitas nilai OEE. Usulan diberikan pada faktor-faktor yang dominan dalam menurunnya efektivitas mesin, yaitu idling, minor stoppage. Adapun usulan yang diberikan dari faktor-faktor 6P clauses dapat dilihat pada tabel 3 berikut. Yang pertama, faktor manusia
kerja teknisi yang lambat. Penyelesaian masalah yang pertama adalah perlu diadakan pelatihan oleh tim ahli untuk meningkatkan kualitas operator dan teknisi saat bekerja. Yang kedua, memilih operator yang berpengalaman dan bersertifikasi. Faktor yang kedua adalah mesin, sering terjadi downtime. Untuk penyelesaian masalah sendiri, yang pertama, kegiatan preventive maintenance lebih ditingkatkan lagi untuk menurunkan tingkat kerusakan. Yang kedua, membeli spare part dengan kualitas yang lebih bagus. Faktor yang ketiga, metode waktu setting jig fixture lama. Untuk penyelesaian masalah sendiri, meningkatkan skill pada operator. Faktor yang keempat, lingkungan, sering terjadi penumpukan produk. Penyelesaian masalah, memperbaiki sistem penjadwalan. Faktor yang kelima, material, sering terjadi keausan pada komponen. Penyelesaian masalah sendiri, disiplin dalam bekerja harus ditingkatkan. Kegiatan produksi sesuai dengan schedule yang telah ditetapkan. Untuk rancangan implementasi TPM sendiri, untuk tahapan preparation, langkah-langkahnya yang pertama itu pemberitahuan keputusan top management untuk melakukan program TPM. Yang kedua, mengadakan pelatihan pendidikan mengenai TPM. Yang ketiga, membuat struktur organisasi TPM. Yang keempat, menerapkan kebijakan TPM dan tujuan yang terukur. Yang kelima, membuat master plan untuk mengembangkan TPM. Tahapan yang kedua adalah preliminary implementation. Untuk langkah-langkahnya sendiri adalah pelaksanaan TPM dimulai. Yang kedua, meningkatkan efektivitas mesin atau peralatan. Yang ketiga, mengembangkan program pemeliharaan autonomous maintenance. Yang kesembilan, pengembangan program preventive maintenance. Yang kelima, melakukan pelatihan untuk meningkatkan pengembangan skill dari operator dan teknisi. Yang keenam, mengembangkan program pemeliharaan manajemen perawatan pada tahap awal. Tahapan yang terakhir adalah stabilization, dan untuk langkah-langkahnya sendiri mengimplementasikan TPM sebelumnya secara continuous. Nah, untuk perhitungan MTTR sendiri seperti pada gambar di bawah. Untuk keterangannya sendiri, dari gambar yang ada di atas didapat perhitungan MTTF mesin Yazda menggunakan software Minitab. Dari data yang dimasukkan didapat distribusi, yaitu distribusi Weibull dengan nilai Anderson-Darling 3,82 dan nilai p-value kurang dari 0,01 karena memiliki nilai Anderson-Darling paling kecil dan p-value lebih besar dari alfa sama dengan 0,01. Untuk kumulatif probability graph dapat dilihat pada gambar. Berdasarkan pengolahan data menggunakan software AFSIM, didapatkan parameter-parameter distribusi pada tabel di atas. Dari tabel di atas merupakan MTTR untuk distribusi Weibull. Dalam perhitungannya menggunakan rumus sebagai berikut, dapat dilihat di sebelah kanan. Selanjutnya adalah penarikan kesimpulan. Dari hasil perhitungan didapatkan nilai OEE pada mesin Yazda tahun 2016 sampai 2018 berturut-turut sebesar 76%, 92%, 85%. Nilai OEE tahun 2016 masih di bawah standar world class. Penyebab terjadinya bottleneck dari tahun 2016 sampai 2018 terdiri dari beberapa faktor, yaitu menunggu produk dari operasi sebelumnya selama 58 jam, operator melakukan operasi lain selama 19 jam, pemeliharaan tak terduga selama 210,75 jam, pertemuan tak terduga selama 25 jam, dan pemeliharaan yang direncanakan selama 127 jam. Dengan total waktu bottleneck sebesar 537,27 jam. Faktor yang mempengaruhi efektivitas dari 6 peak losses dapat dilihat dari nilai total time loss yang telah diurutkan dari nilai terbesar sampai dengan nilai terkecil. Nilai terbesar yang mempengaruhi efektivitas mesin Yazda pada tahun 2016 yaitu sebesar 31%, pada tahun 2017 sebesar 33%, pada tahun 2018 sebesar 32%. Dalam 3 tahun berturut-turut, faktor yang mempengaruhinya yaitu idling and minor stoppage. Dalam program Total Productive Maintenance atau TPM di PT RB, untuk mencegah terjadinya 6 peak losses dan fokus pada tercapainya nilai standar world class, maka diperlukan penerapan 9 pilar TPM. Sebelum melakukan penerapan, terlebih dahulu melakukan 4 tahapan implementasi TPM yang terdiri dari 12 langkah. 4 tahapan tersebut diantaranya preparation, preliminary implementation, TPM implementation, dan stabilization. Untuk dari saya cukup, mungkin dilanjutkan oleh Mas Taufik.
Ya, mungkin sekian. Ya, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.